Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Laras duduk di tepi tempat tidurnya, memandang kosong ke arah lantai. Kamar yang dulunya penuh tawa dan canda kini terasa begitu sunyi. Ariev, suaminya, sudah pergi ke kantor sejak pagi, meninggalkan dia dalam kesendirian yang berat. Hati Laras masih terasa sesak setelah percakapan yang menyakitkan beberapa jam lalu. Percakapan yang mengubah segalanya. "Iya, aku berselingkuh," kata Ariev dengan suara pelan namun penuh penyesalan. "Aku sudah terlalu jauh, tapi aku ingin memperbaikinya, Laras. Aku janji, aku akan berubah." Namun, janji-janji itu terdengar hampa di telinga Laras. Bagaimana mungkin ia bisa mempercayai seseorang yang telah mengkhianatinya? Perasaan terkhianati itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang bisa diungkapkan kata-kata. Laras merasa dunia di sekitarnya runtuh begitu saja. Sejak saat itu, ia merasa seolah-olah ada beban yang tak terlihat yang menindih dirinya, membuatnya terperangkap dalam perasaan kesepian yang mencekam. Malam itu, Laras terbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur meski hatinya bergemuruh. Ia memandang langit-langit kamar yang gelap, berharap bahwa tidur bisa memberinya sedikit ketenangan. Namun setiap kali matanya terpejam, wajah Ariev dan bayangan wanita lain yang disebut-sebut Ariev dalam pengakuannya itu terus menghantui pikirannya. Perasaan sakit hati itu seperti racun yang menyebar perlahan, merasuk ke dalam setiap sendi tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara dari luar kamar mengganggu kesunyian malam itu. Suara seperti bisikan yang samar datang dari tempat yang tidak jelas. Laras terdiam, mencoba untuk mengabaikan berpikir itu hanya suara angin yang berhembus melalui celah jendela. Namun bisikan itu semakin jelas. "Laras, Laras." Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Ia terjaga, tubuhnya merinding. Nafasnya terengah-engah. Dengan gemetar, ia menatap ruang kamar yang gelap, namun tak ada apapun yang terlihat. Hanya bayangan-bayangan gelap yang menari di dinding dipenuhi oleh cahaya samar dari lampu jalan yang tembus ke dalam jendela. "Mungkin aku lelah," bisiknya pelan pada dirinya sendiri. "Mungkin aku hanya terlalu stres." Namun, meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, rasa takut yang mencekam terus mengganggunya. Perlahan, Laras menutup matanya kembali, berharap bisa tidur. Tetapi saat itu ia merasakan sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang dingin menyentuh lengannya, sangat nyata. Bukan angin, bukan pelukan suaminya, tetapi sesuatu yang lebih asing. Laras terbangun dengan kaget, napasnya tercekat. Ia merasa seolah-olah ada tangan yang menyentuh kulitnya, sangat dekat, seolah-olah tubuhnya digenggam oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia membuka mata, mencari-cari sumber rasa takut yang mendalam itu, namun hanya ada keheningan yang mencekam. Tidak ada apapun yang bisa ia lihat selain kegelapan yang menyelubungi kamar. Dengan perasaan panik yang mulai merayap, Laras duduk di tepi tempat tidur, menggigil. "Ada apa dengan aku?" pikirnya, mencoba untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Matanya tertuju pada jam yang menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu yang terasa begitu lambat, begitu berat. Ia berusaha berpikir rasional, mungkin ia hanya sedang kelelahan. Namun, ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan apa yang ia rasakan. Saat Laras kembali berbaring, tubuhnya merasa sangat lelah, namun rasa takut yang tak bisa dijelaskan itu terus menghantuinya. Ia mencoba mengingat kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Setiap kali ia tidur, sepertinya selalu ada yang mengawasi. Sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, namun bisa dirasakan dengan jelas. Bisikan itu, sentuhan itu, semuanya datang tanpa peringatan, mengganggu ketenangannya. Laras menarik selimut lebih erat, mencoba tidur, namun tidak ada yang bisa mengusir ketakutannya. Dalam pikirannya yang bingung dan cemas, ia mulai merasa terperangkap di dalam rumah ini. Rumah yang dulunya penuh kebahagiaan, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Suasana yang tadinya memberi rasa aman, kini seolah menjadi penjara. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara itu terdengar lagi. "Laras, kau tidak sendirian." Laras hampir tidak bisa bernapas. Ia memutar kepalanya ke arah jendela yang terbuka sedikit, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. "Siapa itu?" pikirnya. Suara bisikan yang terus mengelilinginya semakin kuat, seolah-olah datang dari dalam pikirannya sendiri.
Dalam keadaan kebingungan dan ketakutan, Laras menarik napas panjang dan menutup matanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat stres yang berat. Tetapi saat matanya terpejam, ia merasakan kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang sangat dekat dengannya, sesuatu yang mengawasinya dengan tajam. Ketakutan itu semakin dalam, dan ia merasa semakin terperangkap dalam keadaan yang tidak bisa ia kontrol. Sampai akhirnya Laras tertidur juga, meskipun dengan perasaan tidak tenang. Namun, ketika ia terbangun di pagi hari, perasaan aneh itu masih ada. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia sebutkan dengan kata-kata tetapi terasa sangat nyata. Laras mengabaikan rasa cemas yang terus membayangi dirinya sejak malam sebelumnya. Pagi itu, ia mencoba untuk melanjutkan rutinitas sehari-hari, meski tubuhnya terasa lelah dan matanya sembab akibat kurang tidur. Ia tidak ingin Ariev, yang sudah pulang lebih awal kemarin, mengetahui bahwa dirinya terbangun berkali-kali di malam hari karena ketakutan. Dia merasa malu jika sampai ketahuan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, sesaat sebelum sarapan, perutnya kembali terasa mual. Sensasi itu datang begitu tiba-tiba dan memaksanya untuk berlari ke kamar mandi. Laras menyadarkan tubuhnya di wastafel, merasa pusing dan mual. Ia melemparkan pandangannya ke cermin, memperhatikan wajahnya yang semakin tampak pucat. Namun, di dalam dirinya ada rasa yang lebih kuat, perasaan aneh yang semakin sulit untuk diabaikan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dari sekadar stres. Ini cuma kelelahan, Laras berusaha meyakinkan diri. Stres yang berlebihan tidak lebih. Namun bahkan dengan mencoba menyibukkan diri, Laras tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang merayap di dalam dirinya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengendap, menunggu kesempatan untuk muncul, dan ia merasa seperti selalu diawasi. Mungkin semuanya hanyalah perasaan paranoid akibat tekanan emosional yang berat. Namun entah mengapa, setiap sudut rumahnya semakin terasa asing dan penuh dengan ancaman tak terlihat. Setelah selesai sarapan, Laras duduk di ruang tamu, membuka laptop untuk mencari beberapa pekerjaan freelance. Ariev sedang berada di ruang kerja, sibuk dengan laporan yang harus segera diselesaikan. Laras merasa sedikit kesepian, walaupun suaminya ada di dekatnya. Mereka berdua seperti dua dunia yang terpisah, seolah-olah ada dinding yang tak tampak di antara mereka. Tiba-tiba perasaannya berubah menjadi semakin tak menentu. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat, seolah ada sesuatu yang mendekat. Laras memalingkan wajah ke arah pintu yang sedikit terbuka. Dia melihat bayangan samar melintas di luar pintu, sebuah sosok yang tampak kabur, seolah melayang. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan Laras yang tercengang. Panas dingin merayap di tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang dan napasnya terengah-engah. Ia menelan ludah, mencoba mengatasi rasa takut yang mendalam. Hanya imajinasiku, Laras bergumam pelan pada dirinya sendiri. Namun, meskipun ia berusaha menenangkan diri, rasa takut itu semakin kuat. Lalu, suara bisikan itu terdengar lagi. Sama seperti malam sebelumnya, suara itu terdengar lebih nyata, lebih jelas, lebih dekat. Laras, kau harus tahu, aku ada di sini. Suara itu berbisik lembut, seolah datang dari dalam ruangannya, tetapi Laras tidak melihat siapapun di sana. Ketakutannya semakin merasuk. Ia berdiri dari tempat duduk dan berjalan menuju pintu, memeriksa apakah ada orang lain di rumah, tetapi rumah itu kosong. Ariev tetap sibuk di ruang kerjanya, tidak ada tanda-tanda bahwa suara itu berasal darinya. Sambil gemetar, Laras kembali duduk di kursi, mencoba menenangkan dirinya. Mungkinkah suara itu hanya berasal dari pikiran yang tertekan? Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Pengkhianatan Ariev, kekosongan yang tiba-tiba datang, dan kehamilan yang tak terduga ini. Semua itu seperti membentuk suatu lingkaran yang tak bisa ia hentikan. Sore harinya, saat Ariev masih bekerja, Laras memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sejenak, berharap udara segar bisa sedikit meringankan pikirannya. Namun, meskipun ia berusaha menikmati waktu sendirian di luar rumah, perasaan aneh itu tetap mengikuti. Ia merasa seperti sedang dilihat oleh seseorang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat lewat di sebuah taman dekat rumah, Laras melihat seorang pria tua yang duduk di bangku taman, memandangnya dengan tatapan kosong. Matanya tampak tajam, namun kosong, seolah bisa menembus kedalaman pikirannya. Laras merasa aneh, namun ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Namun saat ia melanjutkan langkahnya, pria tua itu tiba-tiba berbisik, "Hati-hati, Nona, sesuatu sedang mengikutimu." Laras terhenti sejenak, kaget mendengar kata-kata itu.
Ia menatap pria itu dengan mata terbuka lebar, tetapi pria itu hanya tersenyum tipis, lalu kembali memandang ke depan, seolah-olah tidak peduli. Apakah ini hanya khayalan? Laras bergumam, perasaan bingung dan takut melingkupi dirinya. Ia bergegas pulang ke rumah, merasa semakin terperangkap dalam kegelisahan yang tak bisa ia kontrol. Malam itu, Laras kembali duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan diri setelah kejadian aneh di taman. Tetapi, seiring dengan berlalunya waktu, ia merasa ada sesuatu yang semakin dekat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan seperti dilihat seolah-olah ada yang mengawasi dari bayangan yang tak tampak. Ketika ia berbaring di tempat tidur, rasa dingin kembali menyentuh kulitnya. Untuk pertama kalinya, Laras merasa ada kehadiran yang nyata di sekitarnya. Sesuatu yang tak terlihat, namun bisa ia rasakan dengan sangat jelas. Bayangan itu tampak melayang di ujung kamar, lebih nyata dari sebelumnya. Sekarang Laras tidak bisa lagi mengabaikannya. Seolah-olah dunia gaib mulai merangkulnya, menariknya ke dalam sebuah jalinan yang sulit untuk ia pahami. Ia terperangkap dalam dua dunia, dunia nyata yang penuh dengan tekanan emosional, dan dunia yang datang dari kekuatan yang lebih gelap yang mengancam akan mengambil alih dirinya. Laras, suara itu kembali terdengar lebih jelas, lebih dalam. Pagi itu, Laras terbangun dengan perasaan yang sangat berat. Setiap helaan napas terasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Matanya masih terasa berat dan tubuhnya seperti tidak ingin membangun dari tempat tidur. Namun rasa takut dan gelisah yang menggerogoti pikirannya membuatnya terpaksa bangkit. Ia harus melanjutkan rutinitasnya, meskipun segalanya terasa sangat berbeda. Langkah kaki Laras terdengar berat di lantai kamar. Saat ia melangkah ke kamar mandi, ia memperhatikan dirinya di cermin, wajah yang terlihat pucat, mata yang tampak lelah, dan tubuh yang sedikit lebih kurus dari biasanya. Namun, di balik penampilannya yang tampak seperti kelelahan, ada sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya. Sesuatu yang ia tidak bisa pahami atau jelaskan. Semalam sebelum tidur, bisikan itu datang lagi. Semakin nyata, semakin menggoda, dan semakin memaksanya untuk memperhatikan. Laras. Bisikan itu seperti melilit pikirannya, seolah datang dari sudut-sudut yang tidak bisa ia jangkau. Ia mencoba mengabaikannya, berusaha tidur dalam keadaan lelah, tetapi rasa takut itu terus mengikutinya. Bahkan saat ia terbangun, ketakutan itu masih ada, semakin menguat. Ariev sudah pergi ke kantor lebih pagi, meninggalkan Laras sendirian di rumah. Suaminya sudah tidak banyak berbicara dengan dirinya akhir-akhir ini. Sejak percakapan tentang perselingkuhannya, hubungan mereka tampak retak. Ada jarak yang begitu nyata di antara mereka, seolah-olah kata-kata dan kebersamaan yang pernah ada hanyalah kenangan yang perlahan memudar. Pagi itu, Laras merasa seperti berada di dalam ruang kosong yang tak berujung. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain pikirannya sendiri, yang terus dihantui oleh bisikan-bisikan aneh. Ia mengalihkan perhatian dengan mencoba membaca buku atau menonton televisi, tetapi setiap kali ia berusaha fokus, bayangan itu muncul lagi. Bayangan yang tampaknya mengikuti langkahnya di setiap sudut rumah. Setelah makan siang, Laras memutuskan untuk keluar sebentar, meskipun hatinya merasa tertekan. Ia memilih untuk berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Udara segar seharusnya bisa memberinya sedikit ketenangan, tetapi anehnya perasaan yang mengganggunya semakin kuat. Di sepanjang jalan, ia merasa seolah-olah ada yang mengikuti, meskipun tak ada seorang pun di sekitarnya. Tak lama setelah itu, ia tiba di taman yang sama, tempat ia bertemu dengan pria tua itu beberapa hari yang lalu. Seperti halnya sebelumnya, pria itu duduk di bangku taman yang sama, menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh makna. Kali ini, Laras tidak bisa mengabaikan perasaan yang mencekam. Ia merasa seolah-olah pria itu sudah mengetahui sesuatu tentang dirinya, sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia sadari. Pria tua itu menyadari kehadiran Laras dan menoleh, seolah tahu bahwa ia akan datang. "Aku tahu mengapa kamu takut," katanya, suara lembut namun tegas, seolah mengandung kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. "Tapi kamu harus siap menghadapi kenyataan, tidak ada yang bisa lari dari takdirnya." Laras berdiri terpaku, merasa ada sesuatu yang mengalir di udara di antara mereka. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya sedikit gemetar. "Apa yang kamu tahu tentang aku?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Ada banyak hal yang kamu tidak tahu, Nona Laras. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Sesuatu yang datang padamu dan itu sudah dekat." Laras merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tapi entah mengapa tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan yang ia rasakan selama ini mulai merasuk ke dalam jiwanya.
Ia merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lihat namun sangat nyata. "Apa yang sedang terjadi padaku?" bisiknya, hampir tak terdengar. Pria tua itu hanya tersenyum lagi lalu berkata dengan penuh misteri, "Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, Laras, karena kadang takdir memilih kita, bukan sebaliknya. Kamu sudah dipilih." Laras merasa terhimpit tetapi tak bisa membantah kata-kata itu. Ia berjalan kembali ke rumah dengan langkah berat, merasa seperti ada sesuatu yang semakin mendekat. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah dunia ini tidak lagi sama. Laras kembali terbangun dari tidurnya yang gelisah. Sekali lagi bisikan itu datang, lebih kuat, lebih jelas. "Laras, aku datang untukmu." Laras membuka mata dengan cepat, napasnya terengah-engah. Ia merasa kehadiran itu semakin kuat, semakin nyata. Ia menatap ruang kamar yang gelap, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan perasaan itu. Namun, hanya ada keheningan yang mencekam dan bayangan yang mulai bergerak di sudut-sudut kamar. Dengan cepat, Laras berlari ke kamar mandi, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, saat ia memandang dirinya di cermin, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Untuk sesaat, wajahnya tampak berbeda, seperti ada yang menyelinap ke dalam dirinya, mengambil alih sebagian dirinya. Ia menatap matanya yang terlihat lebih dalam dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di sana. "Tidak, ini tidak mungkin," Laras berbisik, tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah-olah ada yang mengendalikan dirinya dari dalam, dan itu bukan dirinya yang dikenal. Di luar kamar mandi, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Laras, jangan takut." Laras merasakan tubuhnya lemas. Perasaan itu semakin kuat, semakin nyata. Sesuatu yang tak terlihat mengikatnya dalam jaring yang semakin ketat. Ia tidak bisa melarikan diri. Saat itulah, Laras sadar, kehamilan yang ia alami bukanlah sekadar kejadian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang menunggunya. Laras tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi pada dirinya. Malam demi malam, bisikan itu datang semakin sering, semakin kuat, dan semakin nyata. Setiap kali ia tertidur, perasaan takut itu muncul kembali, seolah mengintai dari kegelapan. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menguasainya. Namun, meskipun ketakutan itu mencekam, Laras tidak tahu kepada siapa ia bisa bercerita. Ariev, suaminya, sudah terlalu terjebak dalam rasa bersalahnya untuk memperhatikan kondisi dirinya. Mereka semakin terpisah, seperti dua orang yang terjebak dalam dunia mereka masing-masing. Dan orang-orang di sekitarnya tidak akan memahami apa yang sedang terjadi padanya. Mereka akan menganggapnya gila jika ia mengungkapkan apa yang ia rasakan, bahwa ia merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pagi itu, Laras memutuskan untuk pergi ke dokter, meskipun ia merasa enggan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya, sesuatu yang lebih dari sekadar kehamilan biasa. Namun, meskipun rasa takut terus menggerogoti pikirannya, ia mencoba untuk bersikap tenang dan rasional. Di ruang tunggu, Laras menunggu dengan perasaan cemas yang semakin berat. Matanya tertuju pada jam dinding yang berdetak lambat, seolah waktu pun ikut berpihak padanya untuk memperlama ketidakpastian ini. Ketika akhirnya namanya dipanggil, ia berdiri dan melangkah ke ruang praktek dengan langkah ragu. Dokter yang menangani Laras adalah seorang wanita parubaya yang tampak ramah. Setelah berbincang sebentar tentang keluhannya, dokter itu meminta Laras untuk menjalani beberapa pemeriksaan. Ketika hasilnya keluar, dokter itu memperhatikan dengan cermat. "Laras," kata dokter itu menarik napas panjang. "Kehamilanmu menunjukkan beberapa tanda yang agak tidak biasa. Secara medis, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan, tapi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai." Laras menatap dokter itu dengan cemas. "Apa maksudnya, dok?" Dokter itu terlihat ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Ada kemungkinan bahwa ada faktor psikologis yang mempengaruhi keadaanmu. Stres yang berat bisa menyebabkan beberapa gejala fisik yang sangat mirip dengan kehamilan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita bahas lebih lanjut." Laras merasa tubuhnya kaku mendengarnya. "Apa itu?" Dokter itu menatapnya dengan serius. Beberapa kali dalam sejarah medis, ada fenomena yang jarang terjadi, di mana wanita mengalami kehamilan dengan kondisi yang sangat aneh, kadang disertai gejala-gejala yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang menyebutnya sebagai kehamilan gaib. Tentu saja ini masih sangat langka dan kontroversial, tetapi Laras terdiam, hatinya berdebar. Kehamilan gaib? Apa maksudnya? Ia merasa bingung, tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa ini mungkin berkaitan dengan apa yang sedang ia alami.
Jadi, apa yang harus saya lakukan? Laras bertanya, mencoba untuk tetap tenang meskipun perasaan panik merayapi dirinya. Dokter itu menatapnya dengan ekspresi penuh perhatian. Saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama untuk memastikan kondisi fisik dan mentalmu. Stres berat, tekanan emosional, dan ketegangan dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk kesehatan reproduksimu. Tapi, jika ada yang lebih dari itu, kita akan mencari jawabannya bersama. Laras mengangguk, meskipun dalam hatinya masih dipenuhi dengan rasa bingung dan takut. Kehamilan gaib? Apakah itu mungkin terjadi pada dirinya? Sesampainya di rumah, Laras merasa terperangkap dalam kebingungannya. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah tangga, tetapi perasaan cemas itu tetap menggerogoti dirinya. Apa yang harus ia lakukan? Bisikan itu semakin nyata, semakin mendekat, seolah-olah ada yang tidak bisa ia hindari. Saat malam datang, Laras kembali terbaring di tempat tidurnya. Semua lampu dimatikan, hanya ada cahaya rembulan yang memantul melalui jendela. Perasaan yang sama kembali datang, rasa takut, rasa seperti diawasi, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk muncul. Tiba-tiba, bayangan itu muncul lagi di sudut kamar, lebih nyata dari sebelumnya. Laras memekik pelan, tubuhnya terlonjak dari tempat tidur. Siapa itu? Suaranya bergetar, namun tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang menekan dan bayangan itu yang semakin mendekat. Laras. Suara itu berbisik lagi, kali ini lebih lembut, seolah mengundang, menggoda. Jangan takut, aku hanya ingin menemanimu. Laras merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap gerakan bayangan itu terasa sangat nyata, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya, mengelus tubuhnya dengan lembut. Kamu sudah dipilih, Laras, bisikan itu terdengar lebih dekat. Kami akan bersatu, dan kamu akan menjadi bagian dari kami. Perasaan dingin merayap di sekujur tubuh Laras. Ia berusaha berteriak, berusaha bangun, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Tiba-tiba, Laras merasakan sesuatu yang sangat aneh di dalam perutnya. Suatu dorongan seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tidak seperti gerakan janin yang ia kenal, tetapi sesuatu yang lebih kuat, lebih hidup. Sesuatu yang datang dari luar dirinya. Tidak, Laras menjerit dalam hati, berusaha melawan tetapi tidak bisa. Suara itu kembali berbisik dan kali ini lebih mendalam, lebih kuat. Aku akan selalu ada di sini, Laras, selamanya. Laras terbangun terengah-engah dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Ia duduk di tempat tidur menatap ruang kamar yang gelap dengan mata terbelalak. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya kegelapan dan keheningan. Namun rasa takut itu masih ada, mencekam, merayap di dalam dirinya. Keheningan malam terasa semakin tebal di sekeliling Laras, menyelimuti dirinya dengan ketakutan yang tak terucapkan. Setiap sudut kamar yang dulu terasa aman, kini seakan menjadi penjara, menahan nafasnya dalam ketegangan yang semakin mencekam. Meskipun ia terbangun dan menyadari bahwa bayangan itu tidak lagi ada, rasa takut itu terus menggantung, seperti awan gelap yang siap menghujani hidupnya kapan saja. Laras mencoba untuk menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya yang dipicu oleh stres dan ketegangan yang menumpuk. Namun ketika ia menoleh ke samping, perasaan itu kembali muncul. Perutnya yang selama ini ia kira hanya menunjukkan tanda-tanda kehamilan biasa, mulai terasa lebih berat. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, dan ini bukan hanya gerakan janin yang halus. Ini lebih kuat, lebih tajam, dan seolah-olah mencoba untuk keluar. Ia memegangi perutnya, berusaha menenangkan diri, namun ketegangan itu semakin menguat. Bayangan itu datang kembali, kali ini lebih nyata. Dalam kegelapan yang pekat, Laras bisa merasakan kehadirannya, merasakannya seperti sebuah tekanan di dadanya. Semakin menekan perasaannya, semakin membuatnya terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami. Laras bangkit dari tempat tidur, melangkah menuju jendela dan membuka tirai dengan cepat, berharap sinar bulan bisa memberikan sedikit ketenangan. Namun, di luar sana hanya ada kegelapan yang tak terhingga. Taman yang biasa ia nikmati siang hari kini terlihat menyeramkan, dengan bayangan pohon-pohon yang seperti hidup, bergerak meskipun tidak ada angin. Perasaan takut semakin mencekam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Laras merasakan kehadiran itu dengan jelas. Sebuah kekuatan yang berada di luar dirinya, yang menyusup ke dalam pikirannya, mempengaruhi tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada tangan tak tampak yang mengelus punggungnya, sesuatu yang mendorongnya untuk melihat ke belakang. Di sana, berdiri di ambang pintu,
adalah pria tua yang ditemuinya di taman beberapa hari lalu. Tatapannya yang kosong, namun penuh makna, membuat Laras terperangah. Pria itu tidak bergerak, hanya memandangnya dengan senyuman yang tidak bisa dipahami. "Apa yang kau inginkan dariku?" Laras berusaha berkata dengan suara yang lebih tenang, meskipun hatinya berdebar hebat. "Kenapa kau mengikutiku?" Pria tua itu akhirnya melangkah maju dengan langkah lambat namun pasti, seolah tahu bahwa Laras tidak akan bisa melarikan diri darinya. "Aku bukan siapa-siapa, Laras. Aku hanya seseorang yang tahu apa yang akan terjadi padamu, sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Laras merasa tubuhnya kaku. "Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi padaku?" Pria itu berhenti di depan Laras, pandangannya tetap tajam, seolah menembus langsung ke dalam jiwanya. "Kehamilanmu bukan hanya milikmu, itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Sesuatu yang tak bisa kamu hindari, meskipun kau mencoba melawan." Laras terdiam, hatinya berdebar semakin cepat. "Apa yang harus aku lakukan?" Ia bertanya, suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa ini terjadi padaku?" Pria itu menghela napas pelan, seolah merasa kasihan padanya. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Laras. Ini sudah menjadi bagian dari takdirmu, dan takdir ini tidak bisa diubah." Laras merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan yang semakin ketat. Setiap kata yang diucapkan pria itu semakin mengikatnya dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang terasa menguasai tubuhnya, sesuatu yang datang dari luar dirinya, mengikat dirinya pada kehendak yang lebih gelap. "Apa yang akan terjadi padaku?" Laras bertanya, hampir tidak bisa mengeluarkan suara karena ketakutan. Pria itu menatap Laras dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. "Kehamilanmu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Dan itu bukan hanya tentangmu. Ada sesuatu yang lain yang sedang menunggumu untuk membuka pintu itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu menghilang begitu saja, seperti bayangan yang terhapus dalam kegelapan. Laras berdiri di sana, terkejut dan bingung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, meskipun pria itu sudah pergi, perasaan takut itu tetap ada, menghantui dirinya dengan bayangan yang tak terlihat namun terasa nyata. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk pergi ke rumah seorang dukun yang terkenal dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah spiritual. Dukun itu dikenal mampu membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau sains. Meskipun ragu, Laras merasa bahwa inilah satu-satunya jalan yang tersisa untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi padanya. Rumah dukun itu terletak di sebuah kampung yang jauh dari keramaian kota. Ketika Laras tiba, suasana di sekitar rumah itu terasa sangat berbeda, lebih tenang, lebih sunyi, dan seakan menyembunyikan sesuatu yang besar di dalamnya. Ia mengetuk pintu dan segera diterima oleh seorang wanita tua yang ramah dengan mata yang tampak tajam dan penuh pengalaman. "Selamat datang, Nona Laras. Aku sudah menunggu kedatanganmu," ujar wanita tua itu dengan suara yang tenang namun penuh makna. Laras terkejut. Bagaimana Anda tahu nama saya?" Wanita tua itu tersenyum tipis, mata penuh kebijaksanaan. "Ada banyak hal yang lebih dalam dari apa yang bisa kamu lihat, Laras. Aku tahu mengapa kau datang. Kehamilanmu bukan kebetulan, dan ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Laras merasa cemas, tetapi ia mengikuti wanita tua itu ke dalam rumah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan membawanya pada kebenaran yang sangat menakutkan. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam rumah itu, dukun tersebut mulai menjelaskan segala hal yang tidak pernah Laras bayangkan. Kehamilannya yang terasa aneh dan tidak biasa, ternyata bukanlah sekadar hasil dari hubungan manusiawi. Ada kekuatan gelap yang bekerja di baliknya, sebuah entitas yang lebih tua dan lebih kuat daripada apapun yang bisa dijelaskan dengan logika. Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, wanita tua itu menjelaskan dengan tenang. Ada makhluk-makhluk dari dunia lain yang terkadang menyusup ke dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang mereka mengambil bentuk yang kita tidak bisa pahami. Kehamilanmu adalah salah satu cara mereka memasuki dunia ini. Mereka mengambil bagian darimu, bagian dari tubuhmu untuk tumbuh. Laras merasa tubuhnya lemas mendengar penjelasan itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Tubuhnya gemetar. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Kamu harus siap menghadapi kenyataan ini, Laras. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Apa yang akan datang padamu akan mengubah hidupmu selamanya.
Dan tidak hanya hidupmu, tapi hidup banyak orang di sekitarmu. Laras merasa kegelapan itu semakin dekat, semakin nyata. Laras merasa seperti berada di ambang kehancuran. Perasaan kegelapan yang mengintai sejak pertama kali ia merasakan kehadiran itu, kini semakin menggulungnya dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang ia dengar dari wanita tua itu, dukun yang menuntunnya ke dalam dunia yang selama ini hanya di cerita-cerita horor, semakin memperburuk keadaan. Kehamilannya yang dulu ia anggap sebagai berkah, kini terasa seperti kutukan yang tak bisa ia hindari. Wanita tua itu memandangnya dengan tajam, penuh empati, tetapi juga ada keteguhan dalam tatapannya. Tidak ada lagi waktu, Laras, ujarnya. Makhluk itu sudah dekat. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggumu, dan tidak hanya kamu yang akan merasakannya. Orang-orang yang kamu sayangi juga akan terpengaruh. Ini adalah jalan yang tak terhindarkan. Laras merasa seolah-olah dunia sekitarnya berputar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kehamilannya bisa melibatkan sesuatu yang begitu mengerikan? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya dan meskipun ia berusaha tetap tenang, jantungnya berdebar kencang. Semua yang ia tahu tentang dunia, tentang kehidupan, tiba-tiba terasa rapuh dan ketidakpastian menumpuk dalam setiap langkah yang diambilnya. Apa yang harus aku lakukan? Laras bertanya dengan suara serak, hampir tak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Aku takut, Wanita tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Laras diam sejenak. Ketakutanmu adalah kekuatan mereka, katanya dengan lembut, namun ada kesan berat dalam suaranya. Makhluk itu hanya akan semakin kuat jika kamu terus diliputi ketakutan. Tetapi, jika kamu belajar untuk menghadapinya, memahami mengapa ini terjadi, maka kamu akan menemukan jalan untuk mengakhiri semuanya. Laras menatap wanita itu dengan cemas. Tapi bagaimana aku bisa menghadapinya? Aku bukan seorang ahli seperti kamu. Aku hanya seorang wanita biasa yang sedang hamil. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti ini. Wanita itu menatapnya dengan pandangan penuh makna. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Laras. Dalam dirimu ada kekuatan yang bisa kamu temukan. Kehamilanmu bukanlah akhir, tapi permulaan. Kamu harus belajar mengendalikan apa yang ada di dalam dirimu sebelum semuanya terlambat. Laras merasa bingung dan tertekan. Semua ini terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Namun, di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah dorongan untuk terus melangkah, untuk tidak menyerah. Meskipun ia takut, meskipun ia merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ini adalah takdir yang harus ia hadapi. Wanita tua itu melanjutkan, kamu harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, ke tempat di mana makhluk itu pertama kali menghubungimu. Itu adalah tempat yang akan membantumu menemukan jawabannya. Laras merasa ada sesuatu yang sangat kuat dalam kata-kata wanita tua itu. Tempat itu, di mana? Tanyanya, merasa sedikit lebih tenang meskipun kegelisahan masih mencekam. Di taman belakang rumahmu, jawab wanita tua itu. Di sana, tempat pertama kali kamu bertemu dengannya. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan ketika tiba waktunya. Setelah memberikan petunjuk itu, wanita tua itu menghilang dari hadapan Laras, meninggalkannya dengan banyak pertanyaan dan sedikit harapan. Laras merasa kebingungannya semakin dalam, tetapi ada perasaan tak terkatakan yang mendorongnya untuk mengikuti saran itu. Taman belakang rumah, tempat yang selalu ia anggap biasa, tempat ia sering berjalan-jalan untuk menenangkan diri, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia hanya terbaring di tempat tidurnya, memikirkan setiap kata yang diucapkan wanita tua itu. Taman belakang. Kenapa tempat itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ketakutannya semakin meningkat saat bayangan-bayangan aneh kembali mengelilinginya. Suara bisikan itu kembali datang, lebih jelas dan lebih menggoda. Laras, datanglah kepada kami, waktunya sudah hampir tiba. Laras terbangun, terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Itu adalah mimpi buruk yang terasa begitu nyata, bayangan gelap yang mengelilinginya, suara yang menggoda, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Kehamilannya bukan lagi hanya tanda-tanda fisik, tetapi sesuatu yang semakin jelas, semakin mendalam. Ia berdiri dengan gemetar mencoba menenangkan diri. Ia tahu malam ini bukan hanya mimpi, sesuatu akan terjadi. Dengan langkah yang lambat, Laras berjalan menuju pintu belakang rumah, menghadap ke taman yang kini tampak berbeda. Suasana malam begitu sunyi, hanya ada suara angin yang berbisik melalui dedaunan. Tetapi saat Laras melangkah keluar, ia merasa ada yang mengawasi, ada yang menunggunya.
sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi bisa ia rasakan. Taman itu terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Tetapi ketika Laras mulai berjalan menuju tempat yang paling dalam di taman, ia merasa tanah di bawah kakinya terasa berbeda. Seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tanah, menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di antara pohon-pohon, memancar dari sebuah titik yang tidak bisa dijelaskan. Laras melangkah mendekat, perasaan cemas dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, semakin menekan. Di tengah cahaya itu, ia melihat sebuah sosok yang sangat familiar. Bayangan itu, makhluk yang selama ini menghantuinya, kini muncul dalam wujud yang lebih jelas. Sosok itu tampak lebih nyata, lebih solid, dan menghadapnya dengan senyum yang tidak bisa ia pahami. Laras, suara itu bergema di udara, begitu dekat. Akhirnya, kita bertemu lagi. Kamu sudah siap, bukan? Laras merasa tubuhnya bergetar. Ia ingin berlari, tetapi sepertinya kakinya tertanam di tanah. Ada kekuatan yang mengikatnya di sini, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Dan ia tahu, ia tidak bisa lagi menghindarinya. Saat itu, sosok itu melangkah maju, lebih dekat, dan suara itu semakin keras, semakin menggoda. Ini adalah takdirmu. Bersama kami, kamu akan lebih dari sekadar manusia. Laras ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Hanya ada kegelapan yang semakin mengelilinginya, dan dalam kegelapan itu, ia tahu ini adalah titik tanpa kembali. Sesuatu akan terjadi malam ini, dan takdirnya telah ditentukan. Di tempat yang jauh, dalam kegelapan yang tak terlihat, Ariev terbangun, terbatuk dalam tidurnya yang gelisah. Ia tidak tahu bahwa istrinya kini berada di ujung kehancuran, bahwa larut malam ini akan mengubah segalanya selamanya. Laras merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Meski cahaya matahari telah mulai menyinari, ia merasa seolah-olah masih terperangkap dalam kegelapan yang terus membayanginya. Bayangan sosok yang ia temui malam itu masih mengganggu pikirannya, dan suara-suara aneh di telinganya seakan tidak pernah berhenti, meskipun dunia di sekitarnya tampak normal. Di dapur, Ariev, suaminya sedang menyeduh kopi seperti biasa. Meskipun Laras tahu bahwa ia harus berbicara tentang apa yang terjadi, ia merasa takut. Takut jika ia mengungkapkan apa yang terjadi, Ariev tidak akan mengerti, atau yang lebih buruk lagi, ia akan menganggapnya gila. Namun semakin lama Laras terdiam, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya, sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan gaib yang mengganggu hidupnya. Ariev menatap Laras dengan senyum hangat, namun ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Laras, kamu kelihatan pucat. Tidurmu tidak nyenyak semalam? Tanyanya dengan nada khawatir. Laras memaksakan senyum tipis. Aku hanya merasa lelah. Mungkin hanya karena kehamilanku. Aku tidak tidur nyenyak. Ariev menatapnya seolah mencari jawaban yang lebih. Kamu bisa cerita padaku, Laras. Aku di sini untukmu. Kata-kata Ariev itu seakan menjadi jembatan yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain yang sedang ia alami. Laras menatap suaminya sejenak, merasa gelisah. Namun, meskipun ada dorongan untuk menceritakan semuanya, ia merasa takut. Takut jika Ariev tidak bisa menerima kenyataan yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, suara aneh itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Laras terkejut dan menoleh cepat. Apa itu? Ia bertanya, hampir berbisik. Ariev mengangkat alis, kebingungannya terlihat jelas. Apa yang kamu dengar? Tidak ada apa-apa, Laras. Mungkin kamu hanya kelelahan. Namun, Laras merasa bahwa suara itu bukan hal biasa. Itu adalah sesuatu yang datang dari dalam dirinya, sesuatu yang seolah berkomunikasi dengannya, memanggilnya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia memegangi perutnya, berusaha menenangkan diri, tetapi rasa cemas itu semakin mendalam. Ariev, akhirnya Laras berbicara dengan suara terbata-bata. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar daripada yang aku bisa jelaskan. Aku merasa ada yang mengikutiku. Ada kekuatan yang tidak bisa aku lawan. Dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ariev terdiam sejenak, menatap Laras dengan kekhawatiran yang jelas. Ia berlutut di hadapannya, mengambil tangannya. Laras, kamu bisa cerita padaku. Aku tidak tahu apa yang kamu alami, tapi aku akan membantumu. Kita akan cari jalan keluar bersama. Namun, meskipun kata-kata Ariev penuh kasih, Laras merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini lebih dari itu. Dan jika ia tidak menemukan cara untuk menghadapinya, semuanya, termasuk orang-orang yang ia cintai, akan terjebak dalam kegelapan yang sama.
Dengan langkah ragu, Laras berjalan menuju taman belakang. Tanah di sana yang semalam terasa begitu berbeda, kini terasa lebih berat di bawah kakinya. Setiap langkah menuju tempat yang dimaksudkan wanita tua itu semakin terasa seperti beban yang tak terangkat. Seolah setiap inci tanah ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Di tengah taman, di bawah cahaya matahari yang cerah, ada sebuah pohon besar yang seolah menjadi titik fokus dari semua kejadian aneh yang telah terjadi. Pohon itu berdiri tegak, namun di sekelilingnya tanahnya tampak lebih gelap, lebih lembab daripada di bagian lain taman. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang menyimpan energi yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Laras mendekat, merasakan sesuatu yang kuat menariknya. Ketika ia berdiri di bawah pohon itu, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar sedikit, seolah menanggapi keberadaannya. Ia merasa seolah ada tangan besar yang menariknya ke dalam, seolah pohon itu ingin menelan seluruh tubuhnya. Laras. Suara itu terdengar lagi, semakin jelas. Kali ini bukan hanya suara dalam kepalanya, tetapi suara yang mengalir melalui udara, merasuk ke dalam jantungnya. Kamu sudah datang, kamu sudah siap. Laras menatap sekeliling, matanya mencari-cari, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon itu dan bayangan samar yang terasa semakin dekat. Perasaan takut semakin menyesakkan dadanya, namun ia tidak bisa bergerak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Tiba-tiba, dari dalam pohon itu muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang bentuknya tidak manusiawi, namun juga tidak sepenuhnya makhluk lain. Itu lebih seperti bayangan gelap yang bergerak, melilit tubuh pohon, berputar-putar, dan akhirnya mengarah langsung ke Laras. Ada sesuatu yang menembus dirinya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya, mempengaruhi setiap keputusan yang ia buat. Laras! Kamu adalah kunci, suara itu berbisik di telinganya, menggetarkan jiwa. Kehamilanmu bukan kebetulan. Ini adalah cara kami untuk menghubungkan dunia ini dengan dunia kami. Dan kamu, Laras, adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Laras merasa tubuhnya mulai goyah. Rasa sakit itu muncul bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ia merasa perutnya seperti terbelah, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Tetapi di saat yang sama ada perasaan kuat yang mencoba menahannya. Laras, kamu harus membuka pintu itu. Suara itu semakin mendalam, semakin menuntut. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Buka pintu itu dan segalanya akan berubah. Kamu akan bebas. Dengan tangan gentar, Laras meraih perutnya, mencoba mengendalikan rasa sakit yang semakin meluas. Dalam sekejap, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari dalam dirinya, dan pohon itu yang sebelumnya tampak biasa, sekarang tampak hidup, menyebarkan energi yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Tiba-tiba, tubuh Laras merasakan dorongan yang kuat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Laras terengah-engah, perasaannya semakin kacau seiring dengan getaran yang menyebar dari dalam dirinya. Cahaya itu yang semula menyilaukan, kini mulai meredup, namun tidak mengurangi kekuatan yang menguasai tubuhnya. Setiap detik terasa seperti seabad. Mungkin ini adalah akhir, atau mungkin juga ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Pohon yang besar itu tampak semakin hidup, tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Akar-akar yang sebelumnya tampak diam, kini seperti menjalar, merayap ke arah Laras, seolah ingin menariknya lebih dalam ke tanah. Dari dalamnya sebuah suara semakin jelas terdengar, berbisik dengan lembut tetapi juga penuh tekanan, seolah datang dari kedalaman yang sangat jauh. Laras, sekarang waktunya. Pintu itu akan terbuka. Dunia kita dan dunia mereka akan menyatu. Kamu akan menjadi penghubung. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi juga tentang semua yang ada di sekitar kita. Laras tidak bisa menahan rasa sakit yang begitu kuat di dalam perutnya. Perasaan itu semakin mencekam, tubuhnya seperti dipenuhi oleh kekuatan yang bukan miliknya. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kepalanya berputar, tubuhnya hampir tidak bisa bertahan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya. Sebuah insting yang kuat yang memaksanya untuk tetap tegak, untuk tidak jatuh. Dalam keadaan yang setengah sadar, Laras menoleh ke belakang. Ariev, suaminya, muncul di ujung taman, wajahnya terlihat cemas. Laras, apa yang terjadi? Teriaknya berlari mendekat. Laras ingin memanggilnya, ingin memberitahunya untuk lari, untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak bisa. Kata-katanya terhalang oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Ariev berhenti di tengah taman, matanya terfokus pada Laras yang berdiri di bawah pohon itu, tubuhnya yang gemetar, matanya kosong.
Laras, apa yang terjadi? Arif bertanya dengan suara penuh kecemasan, namun ada ketakutan yang terlihat jelas di matanya. Laras hanya bisa menatapnya, merasa ada jarak yang semakin jauh antara mereka. Seolah-olah, meskipun mereka berada di tempat yang sama, dunia mereka kini terpisah oleh sebuah tirai tak terlihat. Saat itu, suara dari pohon semakin keras, seperti sebuah gema yang memanggil. Laras, kamu akan membebaskan kami. Kami sudah lama menunggu, takdirmu sudah tiba. Laras merasa seperti tubuhnya terpecah, terbelah menjadi dua bagian. Satu sisi masih mencoba untuk melawan, sementara sisi lainnya yang lebih gelap dan penuh kekuatan mulai menguasainya. Kegelapan itu merasuk, menariknya lebih dalam ke dalam sebuah dunia yang asing dan gelap. Arif melihat istrinya yang tampak tidak lagi seperti dirinya, berlari mendekat dengan langkah yang lebih cepat. Ia mencoba meraih tangannya, tetapi pada saat yang sama, Laras merasa sebuah dorongan yang begitu kuat mendorongnya ke dalam tanah, ke dalam pohon, seolah ia tidak bisa melawan. Dengan satu gerakan, Laras terjatuh ke tanah. Tubuhnya terjerembab di bawah pohon, dan sebuah retakan besar muncul di bawah kakinya. Di dalam retakan itu, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap muncul. Bayangan yang berbentuk manusia, tetapi tidak sepenuhnya manusia. Dengan mata yang menyala, penuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sosok itu menatap Laras, seolah sudah menunggunya untuk datang. Laras, sekarang kamu sudah bersama kami. Suara itu bergema di udara, penuh dengan keinginan dan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Kami akan membebaskan dunia ini dari keterbatasannya. Kamu adalah kunci untuk membuka gerbang kami. Di luar taman, Arif terjatuh ke lutut, matanya penuh dengan air mata, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa tubuhnya seperti terkunci, tidak bisa bergerak, meskipun ia ingin berlari dan menyelamatkan Laras. Laras yang kini terjatuh di tanah merasa tubuhnya terbangun, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan merasuki dirinya, mengalir melalui tubuhnya, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Di dalam dunia lain, di tempat yang jauh dan tersembunyi, sebuah gerbang terbuka. Makhluk-makhluk yang selama ini hanya ada dalam legenda, kini mulai melangkah ke dunia yang telah lama mereka tunggu. Dunia manusia yang penuh dengan ketakutan kini akan menyambut kegelapan mereka. Dan Laras dengan kekuatan yang terbangun dalam dirinya kini menjadi penghubung antara dunia yang terpisah ini. Namun meskipun ia merasa tak berdaya, ada satu hal yang masih bisa ia lakukan, membebaskan dirinya dari pengaruh makhluk-makhluk itu. Untuk melakukan itu, Laras harus menghadapi takdirnya, mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya, dan mencari cara untuk menutup pintu yang tak terbuka. Di sisi lain taman, Arif berjuang untuk melawan ketakutannya. Laras, aku akan menyelamatkanmu, teriaknya sambil berlari menuju arah Laras terjatuh. Namun, jalan yang menuju Laras kini dipenuhi oleh bayangan gelap yang menghalanginya, seolah setiap langkahnya semakin berat. Arif berdiri di ambang batas ketakutan yang luar biasa. Setiap langkah menuju Laras terasa semakin berat, seperti melawan gravitasi yang tak terlihat. Bayangan gelap yang muncul dari retakan tanah semakin membesar, bergerak ke segala arah menghalangi jalannya. Namun, meskipun ketakutan menguasai hatinya, ada satu hal yang lebih kuat dari semuanya. Cinta untuk Laras. Ia tidak bisa membiarkan istrinya terjebak dalam dunia yang gelap ini. Laras! Teriak Arif, suaranya pecah, penuh dengan emosi yang tak bisa dia tahan lebih lama. Tiba-tiba, bayangan gelap itu bergerak lebih cepat, melilit tubuhnya dengan kekuatan yang membuatnya terhuyung mundur. Setiap kali Arif mencoba melangkah maju, bayangan itu semakin erat mencengkram tubuhnya, menahan setiap gerakan yang ingin ia buat. Sosok-sosok yang muncul dari dalam kegelapan itu mengamati dengan tatapan yang dingin dan tidak manusiawi. Laras, kamu akan menjadi bagian dari kami. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat dan lebih menggetarkan jiwa Arif. Kehamilanmu adalah awal dari perjalanan panjang kami. Dunia ini tidak lagi bisa dipisahkan dari kami. Arif terjatuh, tubuhnya menempel di tanah yang keras. Kegelapan itu hampir menguasai seluruh dirinya. Namun dalam kepalanya, ia mendengar suara Laras lemah dan penuh kebingungan. Arif, tolong. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Suara Laras terdengar begitu jauh, terdistorsi, namun jelas mengandung rasa takut yang tak tertahankan. Saya tidak akan membiarkan mereka mengambilmu, Laras. Arif menggenggam tanah, mencoba untuk bangkit. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia berteriak. Laras, kamu masih punya pilihan. Kamu tidak sendirian. Namun saat ia berusaha bangkit, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya.
Bayangan itu merayap semakin mendalam, melumpuhkan tubuhnya, memaksanya untuk terjatuh ke tanah. Setiap detik terasa seperti menyakitkan, tapi Ariev tetap berusaha keras. Ia merasakan sesuatu yang besar bergetar di dalam tubuhnya, seperti perasaan ketakutan yang membunuh segalanya. Suara itu semakin mencekam. Terlalu lama kamu menunggu, Ariev. Waktu sudah habis. Di dalam dirinya, Laras merasakan hal yang sama, rasa sakit dan ketakutan yang memuncak, tetapi juga rasa ingin tahu yang terpendam. Seiring dengan kegelapan yang mulai menguasai tubuhnya, ada sebersit cahaya yang mulai meresap. Entah itu kekuatan dari dalam dirinya atau sesuatu yang lebih besar, Laras merasa seperti memiliki kendali atas tubuhnya untuk pertama kalinya. Ariev. Suara Laras terdengar lebih jelas, penuh dengan tekad yang baru ditemukan. Aku bisa melakukannya. Kekuatan itu dalam diri Laras semakin kuat, lebih jelas dari sebelumnya. Pintu yang telah terbuka mulai terlihat dalam dirinya, sesuatu yang harus ia hadapi secara langsung. Selama ini ia terperangkap dalam rasa takut dan ketidakpastian. Namun sekarang ia tahu, jalan keluarnya adalah dengan menghadapi kegelapan itu dan menutup pintu yang menghubungkannya dengan dunia lain. Dengan tangan gemetar, Laras menahan perutnya, berusaha menenangkan diri dan merasakan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Di atas pohon besar itu, sesuatu mulai bergerak dan bayangan gelap yang mengelilingi Ariev tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kesunyian yang menekan. Laras mengangkat kepalanya menatap pohon itu dengan tatapan yang penuh tekad. Aku bisa mengendalikannya, bisiknya menguatkan dirinya. Cahaya mulai mengalir melalui tubuhnya, memenuhi seluruh jiwa dan raga. Sebuah energi yang luar biasa yang semula terasa asing, kini menjadi bagian dari dirinya. Di sisi lain, Ariev melihat perubahan pada Laras. Meskipun tubuhnya masih goyah, ada sesuatu yang berbeda. Ada cahaya di matanya, dan kekuatan yang tidak terlihat membentuk semacam aura di sekelilingnya. Laras tidak lagi tampak seperti perempuan yang terperangkap dalam ketakutan, melainkan seperti seseorang yang tengah menaklukkan takdirnya. Laras, Ariev berkata dengan penuh harap, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang kamu lakukan? Laras, meskipun lemah, mengalihkan pandangannya ke Ariev. Senyum yang hampir tidak terlihat muncul di bibirnya, penuh dengan kesedihan dan ketegasan. Aku harus menutup pintu ini, Ariev. Aku harus mengakhiri semuanya. Aku tidak bisa terus menjadi bagian dari dunia mereka. Tiba-tiba, cahaya yang bersinar dari tubuh Laras mulai menyebar ke sekitar pohon itu, menyelimuti segala sesuatu yang ada di dekatnya. Tanah di bawahnya bergetar dan bayangan yang mengelilingi mereka mulai hilang, seolah diterangi oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, Laras tahu bahwa menutup pintu ini bukan tanpa pengorbanan. Ia merasakan sesuatu yang berat, seolah segenap hidupnya sedang dipertaruhkan. Laras, jangan, teriak Ariev, berlari mendekat lagi. Jangan lakukan itu sendirian. Tetapi Laras hanya bisa tersenyum lemah, menggelengkan kepalanya. Ini takdirku, Ariev. Ini adalah cara untuk kita semua selamat. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Laras merentangkan tangannya dan energi dalam tubuhnya meledak, menyelimuti seluruh taman dalam cahaya yang menyilaukan. Suara berderak keras terdengar seperti retakan dunia yang terbelah. Pintu yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia lain mulai tertutup, perlahan tapi pasti. Tapi dalam proses itu, Laras tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang lebih besar. Cahaya yang memancar dari tubuh Laras semakin menyilaukan, seakan menelan seluruh taman dan dunia di sekitarnya. Setiap inci tanah bergetar dengan kekuatan yang tak terkatakan, dan udara terasa begitu tebal, seperti terperangkap dalam ruang antara dunia yang berbeda. Ariev berdiri terpaku, matanya tak bisa melepaskan Laras, yang kini tampak begitu kuat namun juga rapuh. Ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya tentang mengusir kegelapan, tetapi tentang pengorbanan yang harus Laras buat. Laras! Teriak Ariev sekali lagi, berlari mendekat, meskipun tubuhnya terasa seolah tertahan oleh suatu kekuatan yang lebih besar. Namun, Laras tidak mengalihkan pandangannya. Dalam matanya ada kesedihan yang mendalam, namun juga kedamaian. Ariev, suaranya terdengar seperti datang dari jauh, seolah ia berbicara dari luar dunia ini. Kita tidak bisa kembali ke yang dulu, tapi aku yakin ini adalah jalan yang benar. Dengan satu gerakan, Laras memusatkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya, dan dengan itu, pintu dunia lain yang terbuka di hadapannya mulai tertutup perlahan. Retakan besar yang terbentuk di tanah mulai mengecil, dan bayangan gelap yang sebelumnya melingkupi taman itu perlahan memudar. Namun semakin pintu itu tertutup, semakin kuat rasa sakit yang ia rasakan. Di dalam dirinya,
Laras merasakan tubuhnya seakan terbelah, seolah ia harus memberi sebagian dari dirinya untuk memastikan pintu itu benar-benar tertutup. Setiap detik terasa seperti pemecahan jiwa, dan Laras tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang tanpa harga. Ariev, yang melihat tubuh Laras mulai goyah, hampir tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berlari secepat mungkin dan akhirnya berhasil meraih tangan Laras. Namun ketika ia menyentuh kulitnya, ia merasakan panas yang luar biasa, seolah energi yang mengalir dalam tubuh Laras hampir tak terbendung. "Laras, jangan lakukan ini, aku tidak bisa kehilanganmu," teriak Ariev, suaranya pecah dengan rasa takut yang mendalam. Laras memandangnya dengan mata yang penuh kasih, namun ada keputusasaan yang terlihat jelas. "Ariev, ini adalah jalan yang harus aku pilih. Kalau aku tidak melakukannya, dunia kita akan hancur. Ini adalah takdirku." Perlahan, tubuh Laras semakin merosot dan ia hampir terjatuh ke tanah. Ariev menangkapnya dengan cepat, memeluknya erat. "Aku tidak peduli dengan takdirmu, Laras. Aku hanya peduli padamu. Aku akan melindungimu. Kita akan menghadapinya bersama." Namun Laras hanya bisa tersenyum lemah. "Takdir kita sudah tertulis. Kamu akan melihatnya, Ariev. Dunia ini tidak akan sama lagi." Saat itu, cahaya yang berasal dari tubuh Laras mencapai puncaknya. Dalam satu ledakan energi yang luar biasa, sebuah suara menggelegar terdengar seperti gemuruh yang menggetarkan seluruh bumi. Pintu dunia lain yang terbuka dalam diri Laras akhirnya tertutup dengan kekuatan yang begitu hebat. Semua bayangan gelap yang sebelumnya menyelimuti taman kini lenyap begitu saja, meninggalkan kesunyian yang menakutkan. Namun, meskipun pintu itu telah tertutup, Laras merasakan tubuhnya seolah kehilangan sebagian dari dirinya. Perasaan itu sangat berat, seperti ada bagian dari dirinya yang telah terlepas, seolah ia harus membayar harga yang tinggi. Di tubuhnya, bekas cahaya yang tadi menyilaukan kini berubah menjadi jejak-jejak kelam, seperti luka yang tak terlihat, namun terasa di setiap sendi dan tulang. "Ariev," Laras berbisik, suara lemah dan hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan setelah ini, tapi aku merasa aku telah melakukan apa yang benar." Ariev memegang wajah Laras dengan lembut, matanya penuh dengan kecemasan dan kasih sayang. "Laras, aku akan selalu di sini. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Kamu tidak sendiri." Tetapi Laras hanya mengangguk lemah, menutup matanya sejenak. Perasaan sakit yang menjalar di tubuhnya semakin nyata, dan meskipun pintu dunia lain telah tertutup, ia merasa bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya tidak bisa sepenuhnya lenyap. Ada sesuatu yang tetap tinggal, sesuatu yang lebih besar dari apa yang dapat ia pahami. Beberapa detik kemudian, Laras merasakan tubuhnya semakin lemah dan ia terjatuh ke pelukan Ariev. "Ariev, aku merasa aku terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, dengan dunia lain. Tapi aku merasa seolah aku harus pergi ke sana untuk menutup semuanya." Ariev, yang hampir kehilangan seluruh harapan, memeluknya lebih erat. "Tidak, Laras. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, meskipun suara Ariev penuh dengan kasih sayang, Laras tahu bahwa ia sudah berada di ambang batas antara dua dunia. Pintu dunia lain telah tertutup, tetapi pengorbanan yang dilakukannya mungkin belum selesai. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan ia harus siap untuk menghadapinya. Saat itu, di luar taman, di langit yang cerah, awan-awan mulai bergerak dengan cepat, seolah ada sesuatu yang sedang berubah. Dunia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Segala sesuatu terasa terhubung, seolah-olah dunia yang satu dengan lainnya kini berada dalam ketegangan yang tak terhindarkan. Namun satu hal yang pasti, meskipun takdir telah membawa Laras dan Ariev pada perjalanan yang penuh dengan pengorbanan, mereka tidak akan pernah benar-benar sendirian. Langit malam itu terasa lebih berat daripada biasanya. Awan-awan gelap bergulung dengan cepat, seolah langit itu sendiri terpecah. Angin yang berhembus membawa keheningan yang menekan, dan setiap langkah terasa seperti sebuah beban yang tak terlihat. Ariev masih memeluk Laras yang kini terkulai lemah di pelukannya. Rasa sakit yang tak terkakan menyelimuti hatinya. Meskipun pintu dunia lain sudah tertutup, ia tahu bahwa itu bukan akhir dari perjalanan mereka. "Laras, kamu harus bertahan," bisik Ariev mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasakan tubuh Laras yang semakin lemah, seolah kekuatan dalam dirinya telah habis. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Laras, dengan mata yang setengah terbuka, mencoba tersenyum. "Ariev, aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang masih tertinggal.
Seperti ada bagian dari diriku yang tidak bisa pergi meskipun pintu itu sudah tertutup. Tubuh Laras bergetar dan Arif bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehamilan yang dipenuhi oleh kegelapan itu. Keadaan dunia ini mulai berubah, dan Arif merasakan bahwa tidak semua hal bisa ditutup begitu saja. Ada konsekuensi yang jauh lebih besar yang harus dihadapi. Ketika Arif mencoba untuk mengangkat Laras, tubuhnya mulai bersinar lagi, sedikit, namun cukup untuk membuatnya terkejut. Cahaya itu datang dari dalam tubuh Laras dan semakin terang seiring detik-detik berlalu. Arif merasa seolah Laras bukan hanya seorang wanita yang Kenga hintai, tetapi juga seseorang yang terhubung-hubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melampaui dunia yang mereka kenal. Laras, apa yang terjadi? Arif berbisik, suaranya gemetar. Laras membuka matanya sedikit lebih lebar, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Cahaya dalam matanya bercampur dengan kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Arif, ini belum selesai. Dunia ini akan berubah. Kita akan melihat dunia yang berbeda, dunia yang terhubung dengan dunia lain. Tunggu, kata Arif, suara ketakutan mulai terdengar jelas. Apa maksudmu? Dunia ini masih bisa diselamatkan kan? Laras mengangguk lemah. Ini adalah perubahan besar, Arif. Tapi kita tidak bisa bersembunyi dari kenyataan ini. Kehamilanku, pintu yang terbuka, itu semua adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Sesuatu yang harus terjadi. Kita akan melihat dunia ini dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Namun sebelum Arif bisa menjawab, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Tidak seperti sebelumnya, kali ini getarannya terasa lebih dalam, lebih mendalam, seolah-olah seluruh alam semesta bergetar untuk menandakan perubahan yang sedang terjadi. Bayangan gelap muncul di kejauhan, perlahan menyelimuti taman tempat mereka berdiri. Mereka tidak sendirian lagi. Laras, Arif berteriak, matanya mencari-cari Laras yang semakin tampak terpengaruh oleh cahaya yang keluar dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Apa mereka kembali? Laras tidak menjawab, matanya kosong namun penuh dengan kekuatan yang tak terukur. Tiba-tiba, suara yang dalam dan berat terdengar bukan dari Laras tetapi dari sesuatu yang berada jauh di dalam bumi. Jalan sudah terbuka, suara itu bergema, penuh dengan kekuatan yang tak terhindarkan. Kami telah menunggu. Dunia ini bukan lagi milikmu, manusia. Arif merasa gemetar. Ia merasakan tubuh Laras semakin bergetar, dan sebelum ia bisa menahan atau mengerti apa yang sedang terjadi, bayangan besar mulai muncul di sekitar mereka. Seolah-olah dunia yang mereka kenal kini terbelah, membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih besar dari yang bisa mereka hadapi. Laras, meskipun terbaring lemah, berusaha untuk berbicara. Suaranya bergetar. Arif, aku tidak bisa melawan mereka. Mereka sudah ada sejak lama menunggu. Tapi kita masih punya waktu. Ada satu hal yang bisa kita lakukan. Arif menatap Laras, matanya penuh dengan kebingungan. Apa itu? Apa yang bisa kita lakukan? Laras memegang tangan Arif, menggenggamnya erat. Kita harus menyegel pintu ini sekali lagi, tapi kali ini kita harus melakukannya bersama-sama. Kekuatanmu dan kekuatanku bersama. Hanya dengan itu, kita bisa menutup jalan ini selamanya. Arif merasa jantungnya berdebar kencang. Aku tidak tahu bagaimana caranya, Laras. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Laras tersenyum lemah, namun matanya tetap penuh dengan kepercayaan. Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira, Arif. Kita sudah melalui begitu banyak hal. Sekarang kita hanya perlu satu hal, percaya pada diri kita sendiri. Saat itu, bayangan besar semakin dekat, dan suara-suara gelap yang berasal dari dunia lain semakin terdengar jelas. Arif tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir mereka, pertarungan untuk menyelamatkan dunia, dan untuk menyelamatkan Laras. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Arif meraih tangan Laras lebih erat. Aku akan melakukannya, Laras, bersama-sama. Keduanya menutup mata, dan di dalam hati mereka mulai merasakan kekuatan yang mengalir antara mereka. Cahaya yang keluar dari tubuh Laras dan Arif semakin kuat, membentuk pusaran yang menari di sekitar mereka. Dunia di sekitar mereka mulai terdistorsi, seolah-olah mereka berdiri di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Bayangan gelap yang mengelilingi mereka semakin mendekat, mencoba menggenggam mereka dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Tetapi dengan setiap napas yang diambil, mereka semakin merasakan kekuatan yang mereka bangun bersama, seolah-olah dunia ini belum sepenuhnya hilang. Arif, percayalah, suara Laras terdengar dalam keheningan yang hampir mencekam. Kita bisa melakukannya. Cukup dengan niat kita,
kita bisa mengubah takdir ini. Ariev menatap Laras, meskipun tubuhnya lemah dan terhuyung, ia merasa ada energi yang mengalir begitu kuat di dalam dirinya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, mulai mengalir ke dalam seluruh dirinya, menyatu dengan Laras. Mereka tak lagi menjadi dua individu yang terpisah, melainkan satu kekuatan yang utuh, yang bisa menahan segala gelombang kegelapan yang datang dari dunia lain. Mereka menutup mata dan mengangkat tangan mereka bersama-sama. Sebuah sinar terang seperti petir menyambar dari tubuh mereka, menembus langit, menembus lapisan dunia, menuju inti dari kegelapan itu. Segalanya terasa semakin dekat, semakin terhubung. Suara gemuruh yang sebelumnya menakutkan kini berubah menjadi desisan yang nyaring. Suara yang menandakan bahwa kekuatan mereka mulai berfungsi. Sesuatu mulai retak di dalam ruang yang penuh dengan kegelapan. Namun, pada saat yang sama, rasa sakit yang mendalam mulai menjalar di seluruh tubuh Laras dan Ariev. Energi yang mereka lepaskan itu begitu kuat sehingga seakan-akan tubuh mereka tak mampu menampungnya. Laras terengah-engah, wajahnya dipenuhi keringat, namun matanya tetap terbuka, penuh dengan tekad. Ariev, ini adalah akhir dari perjalanan kita. Kita harus memberi segalanya. Ariev, meskipun tubuhnya juga hampir tak mampu menahan tekanan itu, tetap menggenggam tangan Laras lebih erat. Tidak ada lagi yang akan memisahkan kita, Laras. Kita sudah sampai sejauh ini, kita akan menyelesaikannya bersama. Mereka terus memusatkan energi mereka hingga akhirnya terdengar suara dentuman keras, seperti gempa bumi yang mengguncang segala sesuatu di sekitar mereka. Cahaya itu meledak dan segala sesuatu di sekitar mereka seakan hilang dalam cahaya tersebut. Langit yang gelap itu seketika berubah dan bayangan-bayangan gelap yang mengelilingi mereka perlahan menghilang, dibawa pergi oleh energi yang mereka ciptakan. Dunia yang sebelumnya tampak terancam oleh kegelapan, kini mulai tenang. Namun, meskipun dunia tampak kembali normal, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah energi yang berbeda mulai meresap ke dalam tubuh Laras dan Ariev. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap meskipun jauh lebih halus. Laras merasakan detak jantungnya semakin berat, dan Ariev merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Laras. Ariev berbisik dengan panik, melihat kondisi tubuh Laras yang semakin lemah. Apa yang terjadi? Apa kita berhasil? Laras mengangkat tangannya dengan susah payah, menyentuh wajah Ariev dengan lembut. Kita berhasil menutup pintu itu, Ariev. Dunia ini tidak lagi terhubung dengan dunia lain. Tapi, kita harus membayar harganya. Ariev menatap Laras dengan kebingungan yang semakin mendalam. Harganya? Apa yang maksudmu? Laras tertawa pelan, meskipun itu lebih terdengar seperti isakan. Energi yang kita lepaskan, kekuatan yang kita gunakan itu mengubah kita. Kita bukan lagi seperti yang dulu. Kita adalah bagian dari dunia yang lebih besar, lebih kuat. Saat itu, Ariev merasakan perubahan dalam dirinya. Seperti ada kekuatan yang menyusup ke dalam dirinya, memberikan kekuatan yang luar biasa, namun juga membawa rasa sakit yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang ia tahu adalah bahwa dunia mereka sekarang sudah berbeda. Mereka tidak lagi hanya manusia biasa. Apa yang akan terjadi pada kita, Laras? Tanya Ariev, suaranya bergetar. Laras menatapnya dengan mata yang penuh dengan kedamaian, meskipun ada kelelahan yang luar biasa di dalam dirinya. Kita akan hidup di antara dua dunia, Ariev. Kita adalah penjaga, penghubung antara dunia yang satu dan yang lainnya. Kita akan menjaga keseimbangan, memastikan bahwa pintu itu tidak akan pernah terbuka lagi. Tapi, kita akan terikat dengan dunia ini selamanya. Perasaan Ariev begitu berat. Ia tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan membawa mereka pada takdir yang lebih besar, takdir yang lebih dari sekadar menyelamatkan dunia mereka. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih luas, lebih abadi. Mereka adalah bagian dari penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain yang penuh dengan kegelapan. Namun, meskipun ada beban yang harus mereka tanggung, Ariev tahu bahwa ia tidak sendirian. Laras ada di sisinya, dan bersama-sama mereka akan menghadapi takdir baru ini. Dunia yang telah mereka selamatkan kini menjadi dunia yang lebih rumit, lebih penuh dengan misteri, namun juga lebih kuat karena kehadiran mereka. Dengan satu pandangan terakhir ke arah taman yang kini tampak damai, Laras dan Ariev berjalan bersama, menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan dunia ini dan dunia yang lebih gelap. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk mencapai titik ini, dan meskipun jalan ke depan penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapinya bersama.
Dunia mungkin telah berubah, tetapi mereka tahu satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melepaskan satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.